Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar dimanapun Anda berada yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 2 Januari 2022 dengan judul Dialah Raja Kekal. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terpujilah nama Tuhan. Di pagi hari ini besar kasih dan setia Tuhan, sehingga kami layak untuk memuji mengagungkan nama Tuhan. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk mendengarkan dan mempelajari firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan kami dapat mempraktekannya di dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Mari kita ikuti penjelasannya. Pernyataan akan dirinya yang Allah telah berikan di dalam firman-Nya adalah untuk kita pelajari. Inilah yang kita boleh usahakan untuk mengerti. Tetapi selebihinya, kita tidak boleh melewatinya. Kecerdasan yang paling tinggi boleh digunakan sampai pikiran itu sendiri lelah dalam mereka-reka keadaan Allah itu, tetapi usaha itu tidak akan berhasil. Masalah ini belum diberikan kepada kita untuk dipecahkan. Tidak ada pikiran manusia yang dapat memahami Allah. Janganlah ada orang yang mencoba mengadakan spekulasi tentang keadaannya. Di sini berdiam diri, itu lebih baik. Yang Maha Kuasa itu berada di luar jangkauan perbincangan. Bahkan para malaikat pun tidak diizinkan untuk mengikuti musyawarah antara Bapa dan anak itu ketika rencana keselamatan diadakan. Manusia tidak boleh ikut campur dalam kerahasiaan yang maha tinggi. Kita tidak tahu apa-apa tentang Allah sebagaimana anak-anak kecil. Tetapi sebagai anak kecil kita bisa mengasihi dan menuruti Dia. Gantinya berspekulasi tentang keadaannya atau hak istimewanya. Biarlah kita memperhatikan kata-kata yang telah diucapkannya. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Disalin dari buku Seri Membina Keluarga Jilid 4 halaman 391 dan 392. Dengan cara menyelidiki, manusia tidak dapat menemukan Allah. Janganlah seorang pun dengan tangan lancang menyingkap tirai yang menudungi kemuliaannya. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Inilah bukti kemurahannya, bahwa ada tempat persembunyian kuasanya, karena menyingkap tirai yang menyembunyikan hadirat ilahi, berarti kematian. Tak ada pikiran yang fana dapat menerobos rahasia di mana yang Maha Kuasa tinggal dan bekerja. Hanyalah apa yang Ia anggap pantas untuk dinyatakan, itulah yang dapat kita pahami tentang Dia.
Penalaran harus mengakui suatu wewenang tertinggi itu sendiri. Hati dan kecerdasan harus tunduk kepada yang maha besar. Aku ada. Disalin dari buku seri Membina Keluarga, jilid 4, halaman 401. Biarlah renungan pagi pada saat ini akan memberikan kekuatan rohani kepada kami untuk melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan sepanjang hari ini, dan akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena firman-Mu di pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami bahwa dengan cara menyelidiki manusia tidak dapat menemukan Allah. Janganlah seorang pun dengan tangan lancang menyingkap tirai yang menundungi kemuliaan-Nya. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, dan juga di dalam mengambil setiap keputusan. Biarlah keputusan yang mereka ambil hanya untuk kesejahteraan bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan juga para tim medis, dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Saat ini mereka memberikan pelayanan kepada orang-orang yang sakit, orang-orang yang menderita, orang-orang yang terpapar oleh karena COVID. Kiranya sukacita akan menjadi milik dan bahagian mereka. Kami menyerahkan guru-guru, kepala sekolah, dan setiap siswa di setiap lembaga pendidikan. Tuhan jaga dan pelihara mereka, curahkan juga hikmat dan pengetahuan selalu kepada mereka. Kami juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi, pelihara mereka, berikan sukacita bagi mereka dalam setiap pelayanan. Kami juga mendoakan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus yang berada di dalam kebimbangan dan ketidakpastian hidup saat ini. Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka selalu bersandar, berharap hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.